Hai teman-teman semuanya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Aku pastikan buat teman-teman untuk subscribe dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalain notifikasinya. Nah, di sini aku akan bahas sedikit soal soft lens buat para pemula atau para newbie yang belum pernah menggunakan soft lens dan kalian masih bingung nih gunda-gulana antara mau beli yang apa, beli merek apa, gimana pilih kadar airnya, beli yang model apa. Nah, di video ini aku akan bahas dan kenapa sih, pertama aku bilang kenapa soft lens itu penting. Kalau untuk aku yang suka main make up, jujur soft lens itu memperlengkap ya. Andai kata misalnya aku make up yang horor kayak gini, itu nggak pakai soft lens putih ya, jadi kelihatannya tuh nggak seru, maksudnya nggak totalitas gitu loh. Andai kata kalau aku pakai soft lens warna putih, itu pasti bakal kelihatan totalitas, atau soft lens yang warna hitam tapi gede, itu bakal kelihatan totalitas. Tapi karena aku nggak ada soft lens putih, jadi kelihatan nggak totalitas tuh. Tapi kalau misalnya aku edit ya kayak yang ini beda warna soft lens, itu udah kelihatan totalitas karena yang warna kuningnya kayak ular itu aku edit pakai aplikasi. Sedangkan kalau misalnya kita pakai soft lens yang sebenarnya itu bakal lebih bagus di video sih. Nah, jadi fungsinya soft lens ya gitu sih, cuman menunjang make up kita itu biar kelihatan lebih bagus aja. Untuk daily, untuk sehari-hari itu biasanya aku menggunakan soft lens yang nggak ada ringnya. Kalau soft lens yang nggak ada ringnya, ini mata aku asli ya. Kalau soft lens yang nggak ada ringnya itu, dia tuh bakal kelihatan lebih natural menurut aku. Dan soft lens yang aku pakai rata-rata kayak gitu, nggak ada ringnya, dan diameternya itu diameter mata aja, diameter mata aku. Oke, lanjut aja ya, aku akan bahas semuanya secara detail di video berikut. Oke, jadi di step yang pertama, cara memilih soft lens yang tepat untuk pemula, yaitu aku sama lihat soalnya. Jadi kita tuh harus bisa tahu kadar air yang ada di soft lens dan gimana kadar air yang diproduksi oleh mata kita. Jadi kalau misalnya kita lihat water content yang ada di soft lensnya itu bukan berarti bisa andai kata kadar airnya itu 53%, itu artinya berarti dia itu mengandung banyak air di soft lens itu tadi. Itu nggak gitu, tapi artinya di 53% di dalam dus tadi berarti soft lens itu memerlukan kadar air 53%. Nah, kalau teman-teman kalau misalnya mau pilih soft lens, misal kayak aku yang matanya kering, itu usahakan kalian di bawah 50% kadar airnya. Kalau aku biasanya maksimal itu 45%, itu udah aku kerasa kayak agak kering, udah kerasa nggak nyaman gitu aja. Terus juga buat teman-teman semuanya, kalau kalian misal mau cari soft lens, itu pastikan dulu, kalian cek dulu kalian itu tipe mata yang kering atau yang enggak. Kalau yang tipe mata kering itu berarti kalian harus cari soft lens yang kadar airnya itu lebih sedikit. Jadi kadar air atau water content yang ada di dalam dusbooknya itu bukan berarti kandungan air yang ada di soft lens, bukan, tapi kandungan yang diperlukan oleh soft lens. Dari mana kandungan air itu? Kandungan air itu dari mata kita. Jadi kalau misalnya mata kita ini ngeproduksi airnya sedikit, kayak aku gini kan kering, itu nanti kalian gimana cara taunya itu kalau misalnya kita pakai itu nanti lama-lama bagian putih-putihnya itu warnanya menguning, terus keluar urat-uratnya gitu, kayak gitu nih. Ini cuman keluar urat-uratnya aja, tapi kalau misalnya aku udah keseringan sama soft lens dan aku nggak lihat kadar airnya, dia nanti lama-lama makin menguning, terus juga nggak nyaman banget dipakai. Itu bakal kerasa kayak gatel, ngeganjel banget. Itu sih yang perlu diketahui sama teman-teman. Selanjutnya yang kedua, kita harus tahu warna soft lens yang cocok untuk warna kulit kita. Kalau kayak aku gini sawo matang, biasanya aku pakai yang warnanya hazel itu warna yang coklat agak kekuningan, itu cocok banget ke aku. Terus juga boleh sih yang hitam, tapi kalau yang hitam juga aku jarang banget pakainya. Kalaupun emang aku pakai itu mungkin diameternya tuh nggak terlalu besar, karena kalau aku pakai yang diameter terlalu besar di mata aku yang kecil gini, itu nanti kelihatan kayak pas foto itu kayak hitam doang gitu.
Terus kalau misalnya teman-teman yang matanya kayak aku sedengan gini, usahakan kalian cari soft lens itu yang diameternya 14. Kalau diameter normal mata kita ini 14 ya, hitam-hitam ini 14, tapi 14,00. Kalau misalnya teman-teman mau yang agak kelihatan lebih besar, aku biasanya maksimal itu pakai 15,00, karena kalau pakai 16 itu bener-bener kayak hampir ketutup putih-putihku. Jadi aku pakainya yang 15,00 tuh udah yang paling gede. Dan kalau untuk sehari-harinya aku biasanya 14,05, 14, berapa gitu, pokoknya nggak sampai ke 15 biasanya ukuran-ukuran soft lensku. Terus juga warna yang cocok tadi yang aku bilang hazel atau kuning, coklat kekuningan. Terus ada grey, dark grey gitu-gitu. Terus aku nggak pernah pakai warna biru ya, karena aku kan kulitannya sawo mateng ya. Jadi aku nggak pernah pakai soft lens yang warnanya biru yang menterang gitu, nggak. Lanjut di step yang ketiga. Jadi soft lens itu bentuknya itu ada yang tipis, ada yang tebal. Kalau aku pribadi, aku suka soft lens yang tipis meskipun itu agak rapuh. Jadi di step ketiga kalian harus, untuk pemula menurut aku secara kenyamanannya lebih baik kalian pilih soft lens yang tipis ya. Nanti biasanya sama di optik. Kalau aku sih, saran aku sih untuk pemula gitu belinya itu di optik aja, jangan langsung online, karena di optik itu nanti kita bakal dikasih saran sama mbak-mbaknya atau mas-masnya yang jaga untuk pilih soft lens yang kayak gimana. Untuk pemula itu pastikan yang tipis, karena yang tipis itu jujur untuk dari pemakaian itu dia nggak bakal kerasa kayak kita lagi pakai soft lens. Kalau untuk yang tebel itu enaknya sih, jadi gini, untuk yang tipis itu ada negatifnya, ada positifnya. Kalau yang tebal juga ada negatifnya, juga ada positifnya. Untuk yang tipis, positifnya adalah kita enak aja, nggak kerasa kayak pakai soft lens, nggak ngeganjel sama sekali, bakal bisa pakai sampai di atas 12 jam. Itu kalau aku pribadi. Terus negatifnya adalah rata-rata itu harganya mahal, terus juga dia gampang sobek, dan ketahanannya itu nggak sampai 6 bulan, biasanya itu sampai cuman 3 bulanan. Nah, kalau untuk yang soft lens tebal, yang tebal itu pemakaiannya tuh nggak enak. Negatifnya pemakaiannya itu nggak enak sama sekali. Pas kita pakai di mata itu kayak kerasa ngeganjel banget, dan kayak keras aja gitu pakai soft lens. Meskipun sebersih apapun, aku ngerasa kalau pakai soft lens yang tebal itu ngeganjel banget. Dan positifnya adalah dia harganya murah, tahannya bisa sampai 6 bulan, terus nggak gampang sobek, dan gimana kita makainya juga dia susah sobeknya, itu sih kayak gitu. Nah, tips keempat selanjutnya. Kalau di tips keempat ini menurut aku kalian harus bisa adaptasi dengan soft lens. Jadi kalau misalnya kalian bilang aku nggak cocok pakai soft lens karena aku kalau pakai soft lens itu nanti mataku langsung merah, itu sebenarnya bukan karena nggak cocok ya. Kalian perlu membiasakan diri. Ibaratnya kalau misalnya kita punya kebiasaan A terus tiba-tiba kita ke B, itu nggak bisa. Jadi itu harus ke A step by step, baru nanti ke A1, ke A2 sampai merambat ke B kayak gitu. Jadi untuk yang pertama, kayak aku dulu itu satu hari kalian pakai minimal 2 jam ya, pakai soft lens itu 2 jam. Udah dilepas, dicuci lagi kan soft lensnya, masukin, simpen, lanjut pakai besoknya. Yang besoknya ini dipakai agak naik 1 jam, jadi dipakai 3 jam. Besoknya lagi dipakai 4 jam, besoknya lagi dipakai 5 jam, besoknya lagi 6 jam, kayak gitu sampai seberapa tahan sih kalian bisa nahan pakai soft lens itu. Di step yang kelima ini adalah cara perawatan soft lens. Nah, untuk para pemula wajib tahu soft lens itu barang yang bener-bener intens perawatannya, nggak bisa sama sekali jorok, nggak bisa, bahkan sama air pun kalau kita bercuci tangan tuh harus bener-bener bersih. Nanti aku akan bikin videonya sendiri untuk cara pemakaiannya, jadi pemakaian atau pelepasannya. Jadi di sini aku bahas soal perawatan soft lens aja. Pastikan dulu kalian itu lihat expired yang ada di dus soft lensnya, karena itu juga penting banget. Setelah tanggal expired, kalian bisa cek kalau perlu tuh
ditandain gitu loh kalian beli bulan apa. Jangan karena kalian jarang pakai soft lens terus kalian kayak lupa, ini aku beli bulan apa ya, Januari. Kalau 6 bulan Januari, Februari, Maret, kalian itu mending jangan, karena mata itu aset penting indera penglihatan. Jadi kalian jangan sampai nyepelein. Nggak apa-apa jangan. Terus juga soft lens itu ada waktu tidurnya itu 6 jam, minimal itu 6 jam. Jadi andai kata kamu adalah pengguna soft lens yang sangat intens, sangat penting, soft lens itu hal penting banget buat kamu, jadi kamu harus punya dua soft lens gitu, jadi buat cadangan. Jadi kalau misalnya kalian berkegiatan butuh soft lens, pakailah intinya lah ya. Itu paling nggak harus bener-bener 6 jam. Kalau dia nggak 6 jam, kenapa? Kalau nggak 6 jam itu nanti bakal iritasi di mata kalian. Terus juga setelah iritasi nanti kalian bakal ngerasa kayak gatel, ngeganjel, iritasi. Terus juga pokoknya ngerasa nggak enak banget kalau misalnya sampai kita nggak nidurin soft lens. Jadi paling nggak kalau kalian pengguna intense soft lens, sediakan 2 soft lens. Terus juga untuk pemilihan soft lens kalian harus benar, untuk mulai dari warnanya, ukurannya, kalian harus cek mata kalian juga. Mata kalian itu minus atau enggak, atau kalau minus berapa, kalau ngeplus berapa, silinder berapa gitu harus dicek. Karena nggak bisa kalau kalian maksa buat pakai soft lens gitu, malah ngerusak mata kalian. Bahkan pewarna soft lens pun itu bisa loh, aku lupa juga sharing soal ini. Pewarna soft lens itu bisa ngebuat mata iritasi kalau kita nggak cocok ya. Jadi aku pernah iritasi mata kayak gini. Terus pas itu aku lagi kerja kalau nggak salah, aku lupa kerja atau di mana ya itu ya. Pokoknya itu di daerah Malang atau Tuban, aku lupa. Terus aku cek mata, check up gitu. Cuman di optik gitu aja, cuman dia kayak ada pas lagi ada yang pemiliknya itu dokter mata gitu. Akhirnya dicek kan tuh, kenapa bisa sampai merah. Biasanya aku juga biasa aja karena itu soft lens baru juga kan pemikiranku, dengan merek yang jarang aku pakai. Itu kok tumben aku kayak gini gitu. Ternyata aku tuh alergi nggak cocok, atau emang nggak cocok iritasi karena pewarna soft lens. Jadi pewarna soft lens itu berpengaruh loh guys. Waktu itu aku inget banget warna yang aku dapat waktu itu, mintanya aku apa ya, grey atau apa gitu, aku beli di Tuban kalau nggak Lamongan soft lensnya itu. Terus pas aku pakai itu warnanya jadi biru gitu. Nggak kayaknya sih mbaknya salah ngambilin, aku mintanya grey, cuman pas aku udah buka itu warnanya tuh biru ternyata. Terus aku cobakan untuk kerja atau di mana gitu, aku lupa, bener-bener lupa. Ternyata iritasi coy. Besoknya itu mataku tuh di hari pertama saking parahnya tuh kayak gini, itu keluar lendir yang panjang banget di bawahnya sini. Terus kayak ada satu apa itu keluar nanahnya gitulah, pokoknya iritasi banget sampean. Terus setelah dicek terus ada obatnya juga, sampai minum obat kayak antibiotik gitu biar matanya kering, nggak boleh makan ikan kayak gitu lah, pernah pokoknya. Jangan sampai kayak gini ya guys, jadi kalian harus benar-benar periksa dulu. Dan aku infoin ke teman-teman, semuanya juga, kalau soft lens itu kalau kalian yang benar-benar nggak mau ribet atau bener-bener gak mau ribet lah, pokoknya itu lebih enak pakai kacamata sih menurut aku. Karena kalau pakai soft lens itu orang yang jadi orang itu kan ada yang tangannya bersih banget, ada yang dia tuh nggak pernah bersih sama sekali, bahkan itu bahaya malahan. Jadi daripada kalian kenapa ya mending pakai kacamata sih menurut aku. Cuman kalau pakai kacamata itu kita foto nanti mantul, nggak kelihatan. Terus kita lagi ada di mana gitu jadi mantul, nggak matching. Pokoknya nggak bagus banget. Kita pakai maskara nggak kelihatan, pakai bulu mata nggak kelihatan. Kalau pakai kacamata itu kayak gitu. Nah, soft lens itu gunanya ya buat ngelihatin mata kita biar kelihatan lebih cantik, ngenjang make up kita juga lebih cantik. Menurut aku sih kayak gitu. Dan udah deh segini dulu karena ini udah malam. Udah jam berapa ini? Udah jam nggak kelihatan. Wah gila.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Terus juga nyalain notifikasinya. Subscribe, notifikasi atau subscribe. Pokoknya terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk terus subscribe aku biar memotivasi aku buat nambah-nambah, karena aku mau adain giveaway ya. Jadi please. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat ya. Ambil positifnya. Terima kasih. 나는 살아